ويجعل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir dari hikayah yang pertama antara Syekh Abdullah Al-Wasiti dengan seorang perempuan yang berasal dari Palestina, yaitu sepulang dari haji perempuan tersebut wafat. Waruwiya lan den critakake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayr fil hawa wal hitan fil ma' wal malaikatu fis sama'. La yastaghfiru yakti teman-teman nyuwunaken pangapura, sungguh meminta ampun lil mar'ati keduwene wong wadon lil muti'ati kang taat utawa kang bekti oleh bekti li zaujiha maring lanangi wadon. Sapa sing jawabno ngapura at-tayru apa at-tayru manuk burung fil hawai ing dalam awang-awang. Setiap burung yang terbang di awan-awan itu kalau melihat seorang istri yang bekti taat kepada suaminya, apa tahu? Ya tahu. Ya. Makhluknya Allah itu semuanya berzikir, mengingat Allah. Khusus at-tayr fil hawa. Ya. Zikirnya apa? Istighfar untuk siapa? Untuk para istri yang benar-benar taat kepada suami. Wal haitanu lan iwak fil ma'i ing dalam banyu. Akene pira? Wallahu a'lam. Yang jelas ya, ketika Nabiullah Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalatu wassalam ya, meminta kepada Allah, ya Allah, biarkan saya yang khusus memberi makan ikan di lautan. Berarti kayak sedikit ada kesombongan. Dumeh dumeh kuwasa. Nantang, bukan nantang, minta diberi sama Allah apa? Izin khusus ikan yang ada di laut itu biar saya, kata Nabi Sulaiman, yang memberi makan. Ternyata apa? Nabi Sulaiman tidak mampu. Itu cuma ikan saja, belum makhluk yang lainnya. Berarti apa? Sehebat apapun manusia, sekuasa apapun manusia, itu terbatas. Punya batas, punya limit, punya
apa? Batasan maksimal hanya Allah yang tak terbatas. Makanya kalau kepingin apapun minta hanya kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Minta langsung kepada Allah. Nanti Allah menurunkan permintaan kamu itu, mengabulkan permintaan kita ini lewat tangan-tangan siapa, lewat wasilah-wasilah apa, itu terserah Allah. Bisa lewat orang tua, bisa lewat guru, bisa lewat teman, sahabat, saudara. Yang jelas mintalah kepada Allah, zat yang tak terbatas. Kalau zat yang tak terbatas berarti apa? Minta segalanya yang kamu inginkan. Jangan tanggung, minta sebanyak-banyaknya. Wong kita itu hamba. Ud'uni fastajib lakum. Minta pasti sama Allah akan dikabulkan. Wal malaikatu lan para malaikat, burung yang di awan-awan berdoa atau meminta beristighfar, ikan yang ada di air. Jadi kalau di sini fil ma' saja, baik air tawar maupun air laut, itu juga beristighfar. Kemudian wal malaikatu fis sama', ing dalam langit juga beristighfar. Untuk siapa? Untuk para istri yang bekti, yang taat kepada suami. Luar biasa enggak berarti? Sapa sing luar biasa? Ya wong wedok sing gelem taat kepada suaminya. Enggak ada pilihan. Kalau kalian sudah menjadi suami orang laki-laki, sudah taati suami kamu, asal tidak menentang Allah. Itu aja. Dimintai tolong apa saja, usahakan bisa. Ya. Keseloye opo tanda. Tapi ya laki-laki yang baik ya tahu diri, tahu istrinya capek, tahu istrinya kewalahan, tahu istrinya enggak mampu, ya ditolong. Ya, enggak asal perintah aja. Itulah gunanya rumah tangga itu disuruh kerja sama. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu ya enggak ada yang sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya keduanya, saling menyempurnakan. Kekurangan laki-laki disempurnakan oleh istrinya. Kekurangan istrinya yang banyak disempurnakan oleh suaminya. Wasyamsu lan srengenge, wal qamaru lan rembulan. Madamat selagine tetep sapa wadon fi ridha zaujiha, ing dalam ridhone bojo lanange wadon. Ya. Burung, ikan, malaikat memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah bagi istri yang taat. Kemudian ya, matahari, rembulan, ya, selagi ya si istri ini ya langgeng, istiqomah, ya, mencari ridhonya suami, ya, matahari, rembulan pun juga memintakan ampunan kepada Allah bagi istri yang taat kepada suami. Taat wis. Ya apa kondisine suami ini miskin, kaya, jelek, ganteng, sakit, sehat, semangat, kuat, lemah. Ya, kalau kalian sudah terima suami kamu, ya kamu wajib taat. Kalau kamu sudah menerima suami kamu menjadi suami kamu, ya lelaki itu menjadi suami kamu, ya sudah, pasrahkan jiwa ragamu untuk suami kamu. Ya, bukan orang tuamu lagi, suami kamu. Berarti apa?
kalau endingnya seperti ini, dari hikayat yang pertama yang dikisahkan oleh Syekh Abdullah Al-Wasiti dengan seorang perempuan yang berasal dari Palestina yang sedang melaksanakan haji ke Haramain, pulang haji beliau meninggal, berarti ini adalah istri, salah satu istri yang taat ketika hidup bersama dengan suaminya. Pungkasannya seperti ini. Berarti salah satu ciri istri yang taat kepada suaminya itu tadi, mengulas cerita ke belakang. Ketika ditanya oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, dia cuma jawab sekedarnya. Bahkan jawabannya pakai ayat-ayat Al-Quran. Gak cerita panjang lebar, gak curhat masalah keluarganya, gak menceritakan kekurangan suaminya, gak menceritakan kekurangan anak-anaknya. Ketika ditanya, kamu punya anak? Jawab pakai Al-Quran, ya saya punya anak. Cukup. Kamu punya anak? Duwe anakku 15 kabehne nakal-nakal, sing sijine mendeman, sing sijine dulinan, sing sijine gak karuan, sing sijine wis kabeh gak genah, wis pokoke anakku duraka kabeh. Nah, ini termasuk perempuan yang bukan taat. Jadi kalau perempuan yang taat cukup, ya saya punya anak. Untuk masalah kekurangan anak, biarkan dirinya sendiri yang tahu. Yang penting sudah kita arahkan anak kita, kemudian kita doakan anak kita, akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Sudah beres. Ridho suami, ridhonya suami, penting sekali. Jadi nanti kalian kalau sudah rumah tangga, harus siap semuanya, siap mentalnya, siap segalanya, fisiknya, rohaniyahnya, hatinya, pikirannya, semuanya harus disiapkan. Karena rumah tangga itu gak cuma urusan kelan-kelon, bukan urusan enak-enak saja. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enak, 1 tahun perjalanan rumah tangga akan ada ujian. 2 tahun perjalanan rumah tangga ujiannya lebih berat lagi. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selanjutnya seterusnya. Semakin lama hidup bersama, semakin ujian itu datang. Tinggal suami istri tersebut bisa menyikapi dewasa apa enggak, bisa menyikapi dengan bijaksana apa enggak. Kalau bisa menyikapi dengan bijaksana, dengan dewasa, insya Allah rumah tangganya aman, rumah tangganya tentram, sakinah, anteng. Jelas ujian itu gak cuma bersumber dari suami ataupun istri. Mungkin bisa bersumber dari orang tuanya suami, bisa jadi orang tuanya istri, bisa jadi adik kakaknya istri, keluarganya suami. Karena menikah itu tidak cuma menyatukan 2 insan yang berbeda, tapi juga menikahkan 2 keluarga yang berbeda. Tergantung kita sekarang. Kalau kita bijaksana, kalau kita dewasa, berpikiran dingin, insya Allah semuanya berjalan lancar. Insya Allah kehidupan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.